Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Efata, terbukalah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sedang menonton TV, khususnya yang berkaitan dengan berita, dapat kita temukan di bagian kiri bawah TV kita ada orang yang sedang memperagakan bahasa isyarat. Atau kalau ketika ada konferensi pers, di belakang si pembicara berdiri seseorang yang memperagakan bahasa isyarat juga. Tujuannya agar mereka yang black tetapi tidak bisa mendengar dan bicara normal, atau kaum bisu tuli bisa menangkap maksud berita yang sedang disampaikan. Bentuk kepedulian kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan pendengaran ini tentu memberikan kebahagiaan tersendiri untuk mereka. Mereka bisa mengikuti apa yang sedang dibicarakan. Namun hari ini kita mendengar dalam pewartaan Injil oleh gereja, Tuhan Yesus membuat orang yang bisu tuli dapat berbicara dan mendengar sempurna seperti orang normal. Tuhan Yesus berkata, "Efata, terbukalah." Dan orang yang bisu tuli itu dapat mendengar dan berkata-kata. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang memiliki keterbatasan pendengaran dan bicaranya dengan memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Dan dengarlah apa yang kata-kata orang-orang yang ada di situ dalam ketercengangannya. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Tuhan Yesus mau orang-orang di situ tahu bahwa Dia adalah Allah yang hadir kembali di antara mereka dan menghendaki semuanya baik, sama seperti waktu Allah menjadikan alam semesta. Dan Tuhan melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Kejadian bab 1. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah yang sungguh amat baik. Ia peduli dengan orang yang datang kepadanya untuk dipulihkan dari sakit yang dideritanya. Dengan sedikit mendemonstrasikan cara ia mengobati orang yang bisu tuli, ia menjadikan yang sedang tidak baik-baik saja menjadi amat baik. Orang yang memiliki keterbatasan pendengaran dan bicaranya itu menjadi sehat. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk disimak catatan penginjil Markus bahwa di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap
dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Ada seseorang yang baik hatinya dan memiliki kepedulian akan sesamanya yang sedang tidak baik-baik saja. Orang ini tentu saja adalah seseorang yang sudah berjumpa dengan Yesus. Dia juga tahu bahwa Yesus biasa mau menyembuhkan orang-orang sakit, bahwa dia juga percaya bahwa Yesus pasti sanggup menyembuhkan saudaranya yang tuli dan gagap dalam bicaranya. Penyembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus membuat banyak orang tercengang dan kagum. Namun, jika tidak ada orang yang mau bertindak membawa orang itu untuk bertemu dengan Yesus, maka orang itu hampir dapat dipastikan akan tetap tidak baik-baik saja. Ia akan tetap memiliki keterbatasan dalam pendengaran dan bicaranya. Orang baik yang percaya pada Yesus dan dapat menyembuhkan orang sakit mengambil peran penting yang mempertemukan orang sakit itu dengan Yesus. Saudara-saudari terkasih, di sekitar kita mungkin ada orang-orang yang belum berjumpa dengan Yesus. Mereka itu bisa saja teman, kerabat, maupun sahabat yang berbeda keyakinan dengan kita. Mereka itu bisa saja orang-orang yang sudah dibaptis dan percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Orang-orang ini tidak ke gereja dan tidak terlibat dalam kegiatan menggereja. Mereka sibuk mengejar kebutuhan-kebutuhan hidup duniawi, bahkan untuk doa pagi dan doa makan saja mereka lupa melakukannya. Saya yakin tidak seorang pun di antara Anda adalah yang saya maksud. Namun, apakah kita punya kepedulian akan mereka yang belum mau bertemu dengan Yesus, dengan membawa mereka kepada Yesus untuk disembuhkan dan diteguhkan oleh Tuhan Yesus? Seorang ayah pernah berkata kepadaku, "Teman, tolong bantu saya untuk mengingatkan anak saya untuk ke gereja pada hari Minggu." Saya jawab, "Mengapa harus saya?" Jawabnya, "Mungkin kalau teman yang mengingatkan, mungkin hatinya tergerak. Bukankah dia memiliki kedekatan tertentu dengan Anda?" Dan saya katakan, akan saya coba. Saya mengajak anak teman tadi ke gereja. Anak itu mau untuk sementara waktu. Selanjutnya, saya hanya bisa berdoa. Semoga pengalaman bersama saya itu dapat menggerakkan kakinya untuk datang ke gereja pada hari Minggu untuk seterusnya. Mungkin di dalam rumah kita ada seseorang yang belum tergerak hatinya untuk menggereja dan terlibat aktif. Kita bisa mencoba mengajaknya untuk bertemu dengan Yesus dan kita mendoakan supaya ia dapat terpesona pada Yesus. Apakah aku sudah mengingatkan saudaraku untuk dapat berjumpa dengan Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami melihat kesaksian orang yang membawa orang bisu tuli kepada Yesus untuk disembuhkan. Bantulah kami juga memiliki kepedulian untuk mereka
yang belum mengenal Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.